Saya Aksan Fikrillah Paricahya and welcome to my autobio vlog. Asik. Oke, hari ini kita akan mulai untuk potong jaringan sebenarnya. Mulai untuk potong jaringan dari beberapa spesies begitu. Karena memang kemarin sebagaimana yang sudah saya tunjukkan, dia itu ada beberapa yang tidak bagus sekuensnya karena memiliki beberapa stop codon. Jadi perlu diketahui stop codon itu artinya adalah kalau misal dia ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sekuens, itu adalah suatu keganjilan, kejanggalan. Karena stop codon itu tidak mengkode sesuatu, mengkode asam amino begitu. Jadi aneh sekali ketika dia ada di tengah-tengah sekuens mengkode asam amino, dan itu biasanya indikasi bahwasannya suatu sekuens itu memang buruk begitu. Itu stop codon. Mungkin kalau ada yang belum tahu codon itu apa dan lain sebagainya, mungkin itu artinya ya kita harus belajar dari awal. Tidak mungkin saya jelaskan juga sekarang. Ketika sudah berkenaan dengan DNA, maka kita harus benar-benar hati-hati begitu, karena terjadinya kontaminasi itu adalah suatu kesalahan yang fatal di dalam analisa molekular gitu. Yang terpenting juga itu adalah tagging. Tagging ini tidak boleh sama sekali salah, karena kesalahan tagging itu juga kesalahan yang fatal dalam molekular. Ini masih tahap awal sekali, pra-inkubasi, jadi kita belum menyentuh alat-alat inkubasinya. Jadi ini cuma bagaimana kita nantinya itu mengambil jaringan dari ikan begitu. Nah, ikan ini karena beku ya, jadi harus dicairkan terlebih dahulu. Nah, ikan ini biasanya kita akan ambil di satu sisi. Katakan kita memfoto itu menghadap kiri, berarti yang kita ambil nanti akan berada di kanan. Untuk di kemudian hari ketika memang kita hilang dokumentasinya atau ada yang ingin mendokumentasikan ulang, kita masih memiliki sisi yang dia sempurna seperti itu. Oke, jadi kita akan cairkan terlebih dahulu. WTD. WTD. Jadi memang kemarin setelah dicek itu ada spesies yang kita tidak perlu ambil ulang karena
ternyata ada populasi lain yang kita itu sebenarnya sudah mendapatkan sequence yang bagus begitu. Jadi untuk spesies ini tidak usah diulang. Jadi ini adalah salah satu spesies. Ini kalau saya nggak salah tebak ya, ini berarti spesies dari keluarga Pomacantidae. Kalau saya tidak salah tebak, saya sangat awam sekali dengan ikan-ikan air laut, jadi saya masih banyak sekali meraba-raba. Mungkin yang sangat familiar di sana ya pastinya seperti ini ya, seperti ikan buntal seperti ini, pasti dari Tetradonidae. Oke. Waduh, kok mati guys? Buka ini. Jadi untuk ini ya, untuk pisau itu harus sering-sering kalau kita menyebutnya fiksasi begitu. Fiksasi kan maknanya sangat luas sekali ya, tapi memang di sini ini untuk memastikan bahwasanya tidak ada sisi atau jaringan yang tertinggal dari sampel lain itu di peralatan kita sebelum kita kemudian memegang sampel lainnya. Jadi kita biasanya kalau sudah kita celupkan di alkohol tidak, ternyata ada kemungkinan dia tidak rontok, maka ya kalau bisa sebenarnya kita ini kan kita siasati dengan seperti ini, dengan membersihkan benar-benar seperti ini. Lalu ini kalau misal terlihat, kalau tidak terlihat ya kita main api. Jadi kita bakar dengan asumsi ketika itu dibakar nanti DNA-nya sudah rusak begitu. Jadi DNA dari sampel lainnya itu sudah rusak karena api tadi gitu. Ini kebetulan nggak tahu banyak sekali sisinya. Oke. Ini agak lama begitu ya, agak lama agar memang benar-benar panas dan menghancurkan itu tadi jaringan yang tertinggal. Nah kemudian baru kita masukkan lagi di alkohol. Hati-hati juga karena kalau misal apinya memang belum benar-benar padam lalu ditaruh di alkohol ya langsung bush gitu. Ini semua saya ulang dulu karena memang saya masih ragu. Saya bersihkan dulu sisik-sisiknya. Baru saya ambil jaringannya. Ini saya contohkan yang bagian daging dulu.
bentar, masih ada sisiknya ternyata. Jangan sampai kemudian membuka bagian perut, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Oke. Kalau saya biasanya memang saya tidak ambil kulitnya, karena saya berasumsi ini akan lebih terjaga dari kontaminasi, karena kulit kan bagian luar, walaupun kemudian kita terkadang juga mengambil bagian sirip, tapi saya lebih suka saja gitu. Saya pun juga terkadang meragukan bagian siripnya, karena memang DNA-nya pun juga sedikit di bagian sirip. Oke, ini sudah dapat dagingnya. Kita masukkan tadi ya, ini sudah dimasukkan di cup seperti ini juga ada kodenya seperti itu, dan sisanya juga sama nanti. Kemudian untuk fiksasi tadi itu memang kita akan melakukan itu setiap kita ganti sampel gitu. Jadi setiap pergantian sampel kita akan melakukan fiksasi untuk memang benar-benar menghindari adanya kontaminasi antara sampel satu dengan sampel lainnya. Terlebih karena kita juga menggunakan alat yang sama begitu. Seperti ini. Baru kita langsung ganti ke yang lain gitu. Kontaminasi ini sangat bahaya sekali, terutama antara sampel ke sampel ikan kan, karena primernya itu sama begitu. Jadi ketika dia di PCR bisa jadi dia membaca hal yang lain karena primernya sama, jadi sama-sama bisa digandakan dengan metode PCR. Kita kan menggunakan primer yang dia universal untuk ikan, walaupun memang kita tidak bisa bilang primer universal itu selalu ada di ikan. Bisa jadi ada spesies yang dia tidak memiliki susunan itu gitu di gennya. Bisa, sangat bisa sekali. Mungkin ada yang belum pernah lihat ini ya, apa kulitnya tetraodon, kulitnya buntal. Ini kulitnya, jadi dia bisa seperti ini, langsung ditarik aja. Ini enggak literally nempel kayak kalau kalian lihat orang ngolah fugu lah.
Oke, sudah selesai semua. Selanjutnya harusnya saya mulai untuk mengidentifikasi beberapa spesies begitu yang memang baru datang beberapa waktu lalu. Oh, I see. Oke. Saya baru berpikir mungkin ini untuk identifikasi saya panggil orangnya saja, untuk kemudian biar membantu saya untuk difoto-foto seperti itu, biar nanti saya akan kembalikan lagi berarti. Oke, berarti untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi memang semuanya sudah selesai tadi. Sebenarnya misi utamanya kan untuk motong jaringan saja. Oke, selamat berjumpa.